Selamat datang. Memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Soleh, anggota monumen yang tugasnya dari sini sebagai pemandu, dan saya juga di bidang informasi. Kalau saya nanti pemanduan saya agak kurang, mohon maaf ya, karena sudah 8 bulan nggak mandu semenjak COVID, kita udah agak bahannya agak lupa sedikit, ya mudah-mudahan bisa ada yang apalah. Mungkin di sini juga ada bapak yang purnawirawan. Saya juga 6 tahun lagi mungkin juga sama Pak pensiun. Perpanjang Pak. Rencana ada perpanjangan tapi belum tahu informasinya. Bisa kita lanjutkan Pak ya. Yang pertama-tama kita perkenalkan ya, Monumen Pancasila saat ini dibangun. Luas tanahnya sekitar 14,6 hektar yang terletak di Jalan Raya Kota Gede, Desa Subangboya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kalau yang di dalam sini 9 hektar, Pak. Kalau dulunya 5 hektar, dan kemudian oleh pemerintah diperluas menjadi 14,6 hektar. Dan dibangun ya, sejak tahun 1967, kemudian dalam kurun waktu 5 tahun. Monumen Pancasila Sakti ini diresmikan oleh Presiden Soeharto tanggal 1 Oktober tahun 1972 dan kemudian dibuka untuk umum. Dan di sini bukan hanya monumen saja, ya di sini ada 3 ya. Yang pertama monumen, kemudian yang kedua Museum Penghayatan PKI. Museum Penghayatan PKI itu ada 34 diorama ya, yang isinya tentang kemerdekaan PKI dari tahun 1945 sampai 1973 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto tanggal 1 Oktober tahun 1992. Kemudian yang ketiganya yaitu Museum Paseban. Museum Paseban yang ada di sana, atau menurut bahasa Jawa Pasibu, atau tempat para raja-raja penerima tamu. Kalau sekarang ada penerima tamu, itu juga diresmikan oleh Presiden Soeharto tanggal 1 Oktober tahun 1941 yang isinya adalah tentang kejadian kemerdekaan PKI di daerah Ujung Buaya, yang menjelaskan tentang kemerdekaan PKI di daerah Ujung Buaya dari mereka persiapan rapat sampai mereka mengadakan latihan di daerah Ujung Buaya, kemudian sampai penculikan dan sampai pembunuhan. Itu berupa diorama kurang lebih sekitar 16 diorama, dan di belakangnya ada ruang relik atau ruang pakaian bekas darah. Di situ adalah pakaian-pakaian para perwira darat yang pada saat itu diculik oleh PKI, dan itu ada bajunya, ada perlengkapan yang pada saat beliau dipakai. Dan kemudian kita lanjut ke ini lagi. Monumen Pancasila Sakti ini ya dibangun ini tujuannya adalah untuk mengingatkan kita ya, supaya kita tetap waspada ya terhadap bahaya laten komunis, terutama kepada para generasi muda ya, generasi penerus. Kalau Bapak mungkin dah ada pelajaran di bawahnya, Pak. Ya, kalau kita hanya bisa mengenalkan ke anak-anak kita. Dan kemudian Monumen Pancasila ini tempatnya dulunya adalah hutan karet yang sudah tidak berfungsi ya, hutan karet yang sudah berfungsi dan tempatnya sepi. Kemudian tempat ini digunakan oleh PKI ya, sebagai tempat latihan ormas-ormas PKI yang terdiri dari Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, Gerwani yang didatangkan dari luar Jakarta, kurang lebih sekitar 3.700 orang. Mereka dilatih di sini setiap seminggu sekali, ditutup kemudian dibuka kembali sampai 7 gelombang. Dan kemudian
mereka latihan terakhir tanggal 30 September. Mereka kumpulkan semuanya di sini, dan warga yang ada di sini semua mereka usir ya, keluar dari rumah, keluar dari daerah sini. Pada saat itu di sini rumahnya hanya ada 13 rumah penduduk, dan kemudian yang sekarang hanya tinggal 3 rumah, yang 10 rumahnya sudah dihancurkan karena tidak berkenaan dengan sejarah. Yang berkenaan dengan sejarah hanya 3 rumah yang sekarang masih ada, walaupun asli tapi tidak asli ya, atau replika, karena bangunannya dari bilik, jadi hancur rumahnya, kemudian kita bangun kembali seperti mirip seperti aslinya. Kalau yang tembok yang tengah itu masih asli, hanya biliknya saja yang tidak asli. Gentengnya juga ada yang masih asli, ada yang sudah tidak asli karena banyak yang pecah ya. Kemudian rumah yang ketiganya itu juga sudah tidak asli ya, udah hancur. Kemudian kita bangun kembali mirip seperti aslinya, seperti dicor ya. Itu kalau aslinya kayu, kalau itu cocoran tembok. Nah, itulah 3 rumah tersebut. Yang pertama ini adalah rumah penyiksaan. Rumah ini dulu miliknya Bambang Harjono. Bambang Harjono adalah seorang kepala sekolah rakyat. Tetapi Bambang Harjono ini terlibat dengan PKI, mengikuti bergabung dengan pemuda rakyat. Dan kemudian karena Bambang Harjono anggota PKI, dan tempat inilah digunakan oleh PKI sebagai tempat penyiksaan para perwira angkatan darat yang mereka culik dan mereka bunuh ya, yang mereka culik dalam keadaan hidup, mereka bawa ke rumah sini atau di terasnya ya. Ini kaca ini adalah teras. Dulu kita bisa masuk, tapi karena patungnya banyak yang rusak, akhirnya dibikin kaca, kita bisa lihatnya dari luar saja. Nah, di situ menggambarkan ada 4 perwira angkatan darat ya, yang mereka siksa masih dalam keadaan hidup, seperti Majen S. Paman, kemudian Majen Suprapto, Majen Sutoyo, dan Letu Iri Anjastendian. Yang satunya adalah perwira pertama. Yang 3 jenderal mereka siksa, termasuk Letu Iri Anjastendian. Yang tadinya tujuan mereka menculik ada 7 jenderal. Kenapa 7 jenderal tersebut mereka culik? Karena mereka pada saat itu ingin mengadakan angkatan kelima. Angkatan 5 berdiri sendiri di luar ABRI ya, tetapi pada saat PKI mengusulkan angkatan kelima tersebut, pejabat angkatan darat tidak setuju ya, karena tidak ada garis komandonya. Dan kemudian pada saat itu pentangatnya itu Letnan Jenderal Parjani tidak setuju dengan adanya angkatan kelima, dan kemudian pernyataan tidak setuju tersebut PKI merasa kecewa ya, dan kemudian mereka ada suatu rencana ingin diculik atau terhadap para jenderal tersebut ya, dengan mengisikan bahwa di tubuh angkatan darat pada itu ada namanya Dewan Jenderal ya. Yang mereka sebut Dewan Jenderal itu adalah itu jenderal tersebut seperti Letnan Jenderal Parjani, kemudian Majen N. Haryono, Majen S. Parman, Majen S. Suprapto, Majen Sutoyo, kemudian pada saat itu yang ketuanya adalah Jenderal Nasution, pada saat itu yang menjabat sebagai menpangatnya, yang Menteri Panglima ABRI. Itu adalah sebagai sasaran utama yang tidak setuju dengan adanya angkatan kelima, termasuk Letnan Jenderal Ahmad Yani ya. Namun pada saat mereka culik, Jenderal Nasution bisa meloloskan diri ya, bisa lolos, dan kemudian pada saat mereka mengepung rumahnya Jenderal Nasution, ternyata ajudannya pada saat itu yang keluar dari rumah ya, dan dengan membawa senjata dikepung oleh kelompok PKI tersebut. Dan banyak ditanya Letu Iri Anjastendian mengaku saya Jenderal Nasution, dan akhirnya mereka menyangka itu adalah Jenderal Nasution, kemudian dibawa oleh PKI ke daerah Kebun Buaya. Dan saat itu Jenderal Nasution sudah mereka tembaki pada saat itu lompat dari pagar. Mereka tidak tahu kalau itu adalah Jenderal Nasution, dan kemudian Nasution lompat pagar dan jatuh ke kedutaan Irak pada saat itu. Beliau sembunyi di kayak penampungan air.
Namun pada saat itu yang tertembak adalah putrinya. Pada saat istrinya menggendong adik Irma Suryani sambil membawa putrinya tersebut, karena mendampingi Jenderal Nasution mau lari ke belakang, akhirnya putrinya tersebut dititipkan oleh kakaknya, ya, digendong, dan pada hari itu kakaknya atau bulenya panik mendengar suara tembakan tersebut dan membuka pintu tengah, dan ternyata ada tembakan. Kemudian tembakan tersebut mengenai putrinya, yaitu Adi Irma Suryani, dan kemudian dirawat di rumah sakit ya selama 5 hari dan meninggal tanggal 6 Oktober, dan dimakamkan tanggal 7 Oktober. Dan saat itu Jenderal Nasution lolos, yang dibawa oleh PKI adalah yaitu Beri Agus Hendian, dan sampai dibawa ke sini ada 3 jenderal tersebut, dan 2 jenderal lagi ya, atau 3 jenderal lagi seperti Letnan Jenderal Ahmad Yani, Majen M. Cahyono, dan Brigjen Banjetan. Ini mereka tembak langsung dari di rumahnya ya. Pada saat itu Letnan Jenderal Ahmad Yani diperintah oleh Presiden ya, mereka mengatasnamakan Presiden, bahwa jenderal diperintah menghadap Presiden sekarang juga. Tapi beliau mau mandi ya, oleh PKI tersebut nggak boleh. Akhirnya kalau tidak bisa mandi diminta dulu toh. Akhirnya tidak boleh, beliau marah, kemudian menampar salah satu PKI tersebut, dan pada saat balik kanan kemudian beliau diberundung oleh PKI tersebut. Yang menembak itu adalah Kopral Diadi ya, kemudian dijatuhi hukuman mati. Kemudian Majen M. Cahyono juga pada saat didukung oleh PKI diminta untuk menghadap Presiden. Beliau tidak mau karena pada hari itu sudah jadi jam 8 pagi mau bertemu dengan Presiden. Beliau melawan, akhirnya mereka tembak, dan kemudian jasadnya mereka bawa ke daerah Lubang Buaya, dan Brigjen di Panjaitan juga mereka tembak. Pada saat itu Brigjen di Panjaitan sudah menyiapkan senjatanya ya. Ternyata senjata tersebut tidak bisa digunakan. Akhirnya beliau turun ke bawah yang menyanggupi permintaan PKI untuk menghadap Presiden, dan sudah lengkap pakai baju P4. Sebelum dibawa, beliau mau minta berdoa terlebih dahulu, dan pada saat berdoa ternyata diperlakukan secara kasar oleh PKI, dan pada itu beliau mau melawan, dan akhirnya mereka tembak dengan jarak dekat. Kemudian biasanya mereka seret dibawa ke daerah Lubang Buaya, dan pada saat membawa Brigjen Banjaitan, pada itu ada anggota polisi sedang patroli, yaitu Bapak Mukitman. Nah, itu Kapten Polisi tingkat 2 sedang berjaga ya, mendengar suara tembakan. Nah, ini suara tembakan tersebut didatangi oleh Bapak Mukitman. Dan ternyata sampai di Jalan Hasanuddin, Bapak Mukitman ini ditangkap oleh PKI. Dan kemudian oleh PKI diikat tangannya, ditutup matanya, dibawa ke daerah Lubang Buaya, masih dalam keadaan hidup. Ini bukan tujuan mereka karena pangkatnya masih rendah. Dan akhirnya Bapak Sukiman dibawa ke rumah ini, iketanya dilepas ya, dilepas oleh pada saat itu komandan PKI-nya yaitu Zul Arif ya, dan timnya dilepas dan tidak dibunuh oleh PKI. Jadi seolah-olah Bapak Sukiman itu bergabung dengan mereka karena pangkatnya masih rendah. Dan ternyata setelah semuanya dibawa ke sini, Bapak Usman ini tidak dibunuh sendiri. Kemudian selanjutnya Bapak Usman dibawa oleh PKI ke markasnya, dan beliau pada saat itu selamat ya, karena ada pasukan Kopassus yang pada saat ini datang ke daerah Lubang Buaya ya, beliau ditangkap dan diinterogasi. Dan kemudian selanjutnya yang 3 jenderal tadi karena sudah dibunuh, kemudian mereka masukkan ke sebuah sumur ya, yang sekarang dikenal dengan sumur maut. Kalau yang 4 perwira angkatan darat tadi mereka siksa terlebih dahulu, dan di dalam rumah tersebut ada Majen S. Paman yang mereka siksa secara kejam. Pada saat itu Majen S. Paman menjabat sebagai Adintro ya, dipaksa untuk menandatangani sebuah belangko kosong yang isinya tentang Dewa Jenderal ya. Beliau disuruh mengaku adanya Dewa Jenderal, namun tidak mau. Akhirnya mereka secara kejam, kemudian mereka bunuh ya. Semua mereka bunuh semuanya, selanjutnya dimasukkan ke sebuah sumur. Sumur ini tidak
tidak dipersiapkan, kemudian sudah ada terlebih dahulu karena sebenarnya tempat pakaian dan tempat mandi miliknya Bambang Harjono, ya, Bambang Harjono yang punya rumah ini. Setelah dimasukkan ke dalam sumur tersebut, kemudian mereka untuk menghilangkan jejak sumur tersebut, mereka uruk dengan sampah-sampah, ya, kemudian batang pisang, batang pepaya, dan kotak-kotak emisi ya bekas peluru dimasukkan semuanya. Selanjutnya sumur tersebut ditimbun dengan tanah dan di atasnya ditanamin pohon pisang. Ya, selanjutnya kemudian mereka mengumumkan bahwa mereka berhasil kudeta, ya, dan mengadakan dewan resolusi yang dipimpin oleh Lekol Untung. Ya, Lekol Untung adalah komandan pasukan Cakrawirawa. Itu pada saat itu pengawal presiden langsung dan bersama BN Aidin. Ya, BN Aidin adalah ketuanya. Mereka menggerakkan ABRI tersebut seolah-olah PKI ini tidak terlibat, ya, seolah-olah yang melaksanakan itu adalah ABRI, dan sampai sekarang opini mereka tidak mau disalahkan, ya, yang mereka salahkan adalah ABRI. Sampai sekarang mereka juga tetap menyalahkan adalah ABRI atau terutama Angkatan Darat. Untuk sementara itu saja. Kalau nanti ada pertanyaan, Pak, silahkan bertanya. Kalau tidak ada, nanti kita bisa langsung ke lokasi, Pak. Nanya Pak, komandan, Pak Harto kemana gitu Pak? Oh iya, belum selesai Pak ya. Pak Harto ya, kemana ya? Pada itu Pak Harto itu adalah menjabat sebagai Pangkostrat. Dan kemudian kalau dibilang Pak Harto itu dalang, kalau Pak Harto itu dalang adalah dalang menumpang, ya. Dan itu yang sangat diuntungkan oleh Pak Harto. Pak Harto bukan target mereka karena pada saat menjabat Pangkostrat itu adalah, kalau dulu caduat Pak, itu adalah pejabat yang tidak terlalu istimewa. Kalau dulu yang menentukan kebijakan adalah pejabat tetap, ya, seperti Menpangap, kemudian para perwira yang di bawahnya Letnan Jenderal Manyani. Nah, itu yang berpengaruh. Karena Letnan Majen Soeharto tidak berpengaruh, mereka ternyata salah persepsi. Masih hitungan gitu ya? Tidak masuk hitungan. Dan ternyata setelah Letnan Jenderal Manyani sebagai Menpangap meninggal, Pak Harto bisa menggerakkan pasukannya. Setelah di atasnya tidak ada, di bawahnya langsung bergerak. Dan perintahnya pada itu yang mendapat surat perintahnya dari Dirjen Soekarno. Dan kemudian digunakan oleh pasukan PKI sebagai tempat piket dan tempat penyiksaan para perwira Angkatan Darat yang mereka culik dalam keadaan hidup. Di dalam ini kelompok PKI tersebut yang terdiri dari Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, kemudian ada perempuan itu Gerwani, yang mereka menyiksa para perwira Angkatan Darat yang mereka culik, ya, seperti yang pakai sarung adalah Majen Suprapto. Ya, pada saat mereka culik, beliaunya masih dalam keadaan pakai sarung, dan pada itu belum sempat tidur karena sedang sakit gigi. Ya. Dan pada saat dibawa, beliau mau berganti baju tetapi tidak boleh, dan akhirnya hanya pakai sarung dan baju lengan panjang. Nah, kemudian di tengahnya adalah Brigjen Sutoyo, juga masih pakai baju tidur. Kemudian yang di sebelahnya adalah Letu Pire Anjastingia. Kalau aslinya dulu tidak dijadikan seperti ini Pak, karena ini patung ya, supaya tidak berserakan dijadikan satu. Kalau Letu Pire Anjastingia menurut informasi dulu diikat di sebuah pohon. Kalau ini pohonnya sekarang sudah mati ya. Karena mereka kesal, yang mereka culik seluruhnya Jalan Nasion, ternyata mereka salah menculik, dan untuk melampiaskan kekesalannya, kemudian mereka menyiksa Letu Pire Anjastingia dengan kejam. Ya. Pada itu ditembak dengan jarak dekat oleh kelompok PKI tersebut kepalanya, ya, ditembak dengan pistol. Dan kemudian yang dipisahkan adalah Majen F. Paman. Beliau yang dipaksa untuk menandatangani sebuah belangku kosong, ya, namun beliau tidak mau, akhirnya disiksa secara kejam oleh PKI. Dan sebelum ditembak disiksa terlebih dahulu. Kalau PKI bilang tidak ada penyiksaan, itu ada visumnya, ya, nanti di ruang relik itu ada visum yang menyatakan ada penyiksaan. Setelah disiksa secara kejam, ya, kemudian mereka bunuh satu persatu,
dan selanjutnya mereka seret dibawa ke sebuah sumur ya, yang sekarang dikenal dengan sumur maut. Sebelum menuju ke sumur maut, ada yang ditanyakan Pak? Dari masuk sini, yang anak tangga tadi jumlahnya ada 8 Pak. Kemudian lebarnya 17 dan panjangnya dari tiang bendera sampai ke sumur ini 45. Yaitu adalah melambangkan hari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus tahun 1945 yang dipetakan oleh para penulis kita ini sampai masuk ke dalam sumur tersebut. Sumur ini dalamnya 12 meter, yang lebarnya 75 cm. Sampai sekarang masih ada airnya nih Pak? Airnya sudah kering Pak, karena sudah tidak dipakai setelah kejadian tersebut. Sumur ini tidak pernah dipakai ya, dan akhirnya sumur tersebut mengering. Ini masih asli Pak, sumur ini hanya betonnya aja untuk mengeliling supaya sumur ini tidak longsor ya. Ini adalah bukti otentik ya, yang tidak bisa disangkal. Makanya PKI berusaha untuk menghancurkan monumen sini. Ya, ini adalah bukti nyata ya, yang digunakan oleh PKI untuk mengubur para perwira angkatan darat yang mereka culik ya, mereka bunuh dan dimasukkan ke dalam sumur ini. Ada yang mereka ikat jadi satu ya, seperti Majen Akman dan Majen S. Prapto. Mereka ikat jadi satu, pada saat diangkat ternyata talinya masih ada ya. Semua dimasukkan satu persatu, dan yang paling terakhir adalah Letu Pierre Anjetilia ya, yang dimasukkan ke dalam sumur tersebut. Dan kemudian sumur ini dapat diketemukan atas jasanya Bapak Sukirman tadi yang mereka bawa ya. Beliau ditangkap oleh pasukan Kopassus, kemudian dibawa ke daerah digantung, diinterogasi ya, atau ditanya-tanya, dan kemudian beliau pernah ditangkap di daerah Libong Buaya, masih ada ingat-ingat ya. Dan setelah kemudian tanggal 3 Oktobernya dibawa oleh pasukan Kopassus ke daerah Libong Buaya. Namun sampai di sini beliau tidak tahu persis di mana letak sumur tersebut karena sudah rata dengan tanah dan disamar dengan pohon pisang. Dan kemudian daerah ini diselabar oleh pasukan Kopassus sampai menjelang makan siang tidak ketemu ya. Dan kemudian ada anak buahnya Mayor Santoso pada saat memimpin di sini mau mengambil makanan dan melewati sumur tersebut. Mereka sedang istirahat di sekitar sini dan ternyata tanah tersebut agak gerak. Kemudian mulai curiga ya, dan akhirnya setelah curiga tersebut tanah ini digali ya. Kemudian dengan digali bantuan warga yang ada di sini kurang lebih sekitar 7 orang. Digali sampai kurang lebih kedalaman 8 meter, kemudian menemukan ada sebuah kaki nongol ke atas. Dan kemudian penggali tersebut pingsan ya, karena ada sebuah kaki nongol ke atas. Dan ternyata setelah diselidiki, ternyata kaki tersebut kakinya Letu Pierre Anjetilia yang terakhir dimasukkan ke dalam sumur. Pada saat itu ditemukan sudah menjelang malam ya. Kemudian dilaporkan oleh Pangkostrat dan perintah Pangkostrat untuk penggaliannya ditunda karena sudah malam. Akhirnya dilaksanakan besok paginya tanggal 4 Oktober, disaksikan langsung oleh Pangkostrat ya. Kemudian diangkat oleh tim dari Marinir ya, pada saat itu Kapten KKO ya, yang dipimpin oleh Kapten Winanto diangkat satu persatu dan kemudian dimasukkan ke dalam peti dan dibawa ke rumah sakit ya untuk divisum. Setelah divisum, kemudian tanggal 5 Oktobernya dibawa ke Kalibata untuk pemakaman. Itu urutannya Pak. Tanggal 1 para penulis tersebut diculik, kemudian tanggal 2 lokasi ini diketemukan, dan tanggal 3-nya para jasad tersebut diketemukan, dan tanggal 4-nya digali, kemudian tanggal 5 Oktobernya dibawa ke Kalibata untuk pemakaman. 5 hari.